Sebuah desa kecil di kaki pegunungan Atlas Maroko mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Ketika dua orang turis muda dari Skandinavia, Louisa Jespersen dan Maren Ueland, ditemukan tewas dengan cara yang sangat brutal. Louisa Jespersen lahir pada tahun 1994, tumbuh besar di Ikast, Denmark, dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dari orang tuanya. Dia memiliki kakak perempuan yang sangat dekat dengannya dan mereka sering berbagi minat dalam kegiatan luar ruangan seperti hiking dan juga bersepeda. Sejak kecil, Louisa tertarik pada berbagai hal, terutama seni dan sastra. Dia suka membaca buku-buku sejarah dan melakukan eksplorasi alam di Denmark maupun di negara lain. Dia telah bepergian ke berbagai negara seperti Argentina, Peru, dan juga Norwegia. Dia selalu mencari petualangan baru yang seringkali dia lakukan dengan teman-temannya. Setelah menyelesaikan SMA, Louisa memutuskan untuk mengejar studi di bidang petualangan dan rekreasi alam. Selama masa kuliah dia aktif dalam organisasi mahasiswa dan mengambil pelatihan sebagai pemandu wisata. Dia percaya bahwa alam adalah ruang pembelajaran yang paling murni bagi manusia. Louisa dikenal sebagai sosok yang lembut, penuh empati, dan memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi. Dia sering terlibat dalam kegiatan sosial dan pendidikan anak-anak. Di kampusnya itu, dia bertemu dengan Maren Ueland yang memiliki kecintaan yang sama pada alam. Maren lahir pada tahun 1990, berasal dari Bryne, Norwegia. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dan hubungan keluarganya sangatlah erat. Sejak kecil, dia menunjukkan sifat yang tenang, penuh empati dan mencintai alam. Dia suka berjalan kaki di pegunungan, menjelajahi hutan dan duduk di tepi danau. Dia juga pecinta hewan dan sering merawat hewan-hewan kecil yang terluka. Selain mencintai alam, Maren juga tertarik pada dunia musik, fotografi, dan menulis jurnal. Dia sering menuliskan refleksi tentang perjalanan dan pengalaman pribadinya. Saat remaja, Maren semakin tertarik pada isu kemanusiaan, dan dia sering ikut dalam kegiatan sosial, membantu para penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Dia pun memutuskan untuk menempuh studi di bidang pendidikan khusus di universitas. Semasa kuliah, Maren menjalin banyak persahabatan dan aktif dalam banyak komunitas. Bersama teman-temannya, dia sering merencanakan perjalanan ke berbagai tempat untuk mengenal budaya lain secara langsung. Louisa dan Maren berencana akan melakukan perjalanan trekking selama sebulan di Maroko. Hal ini menjadi bagian dari impian mereka untuk bisa menjelajah dunia dan mengenal budaya baru. Mendengar itu, Ibu Louisa mendesak putrinya untuk tidak pergi berlibur ke sana karena dia menganggap Maroko itu adalah negara yang berbahaya. Banyak terdengar berita tentang orang-orang yang terbunuh di sana. Sesaat sebelum perjalanan mereka, Louisa membuat postingan di Facebook yang memberitahu teman-temannya bahwa dia akan melakukan perjalanan ke Maroko. Dan dia juga meminta tips dari teman-teman pendakinya yang pernah mendaki di Gunung Topkal. Meskipun cocok sebagai teman perjalanan, Maren dan Louisa memiliki temperamen yang berbeda, di mana Louisa lebih terbuka dan Maren lebih pendiam. Dan beberapa hari sebelum hari keberangkatan, Maren merasa tertekan dengan ketidakpastian rencana perjalanan dan sempat mempertimbangkan untuk membatalkannya. Namun, percakapan dengan Louisa mengembalikan semangatnya. Mereka berdua berangkat pada tanggal 8 Desember 2018 dari Oslo dan tiba di Maroko keesokan harinya. Kedua wanita ini pertama kali tiba di kota Marrakesh dan sempat bertemu dengan beberapa turis lain dan berbicara dengan warga lokal.
sebelum akhirnya mereka berdua melakukan perjalanan ke desa Imlil di Pegunungan Atlas. Desa Imlil memang terkenal di kalangan turis sebagai pangkalan utama untuk mendaki ke Gunung Topkal, yang merupakan puncak tertinggi di Afrika Utara. Keduanya saat itu terlihat dalam kondisi senang dan menikmati perjalanan mereka, dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan saat itu. Keduanya akan memulai perjalanan hiking mereka. Mereka melakukan perjalanan ini sendirian tanpa ditemani teman pria, dan mereka tidak pergi bersama dengan kelompok yang besar. Berpikir adanya potensi insiden akan terjadi, keduanya telah mengambil semua tindakan pencegahan sebelum memulai perjalanan ini. Karena mereka memprioritaskan keselamatan dalam setiap perjalanan. Loisa dan Maren memulai petualangan hiking mereka dan mereka berhasil menyelesaikan perjalanan selama beberapa hari ke puncak Gunung Topkal. Dalam perjalanan pulang kembali ke Imlil, karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk berkemah. Kedua wanita muda ini berkemah sendirian di area terpencil di dekat Pegunungan Topkal, sekitar 10 km dari desa Imlil. Lokasi tersebut cukup jauh dari jalur utama pendakian dan tidak berada di area resmi perkemahan. Diyakini bahwa para penyerang mengintai korban mereka sambil menunggu lewat tengah malam. Dan begitu situasi itu tiba, serangan pun terjadi. Serangan itu sangatlah brutal dan keduanya dilecehkan secara seksual. Pada pagi hari di tanggal 17 Desember 2018, jenazah Loisa dan Maren ditemukan oleh sepasang pendaki Prancis di dalam tenda mereka. Jenazah tersebut ditemukan di jalan setapak yang menghubungkan Imlil ke Gunung Topkal. Pendaki Prancis itu segera menyadari bahwa sesuatu yang brutal dan biadab telah terjadi ketika menemukan mereka dalam keadaan tanpa kepala. Seorang tersangka bernama Abderrahim Kayali segera ditangkap setelah kejadian tersebut. Setelah polisi menemukan kartu identitasnya di tenda korban yang ditinggalkan oleh dia. 3 tersangka lainnya, Abdesamad Ejoud, Rakit Afati, dan Yones Oasiat, kemudian ditangkap oleh polisi saat menaiki bis pada jam sibuk pagi di kota terdekat. Dan ketiga tersangka itu tertangkap memiliki senjata tajam. Abdesamad yang adalah seorang pedagang kaki lima diduga sebagai pemimpin kelompok tersebut, yang beranggotakan lebih dari 12 orang dan berkomunikasi dengan Telegram. Di tahun 2015, dia bercita-cita akan pergi ke Suriah namun dipenjara karena mendukung ISIS. Dan selama di penjara itu, dia bergaul dengan militan lain. Setelah dibebaskan, dia menyerah untuk pergi ke Suriah dan mengganti rencananya dengan akan melakukan proyek jihad di negaranya sendiri. Abdesamad dan ketiga kaki tangannya telah merekam video seminggu sebelum pembunuhan terjadi, di mana mereka berjanji untuk setia kepada ISIS. Mereka telah sepakat untuk melakukan aksi teror terhadap turis asing. Dan di dalam rekaman video tersebut, mereka terdengar berteriak menuntut balas dendam untuk saudara-saudara mereka. Tujuan utama mereka adalah untuk mengesankan ISIS, mendapatkan status prajurit, dan melihat rekaman tersebut didistribusikan di seluruh platform propaganda kelompok tersebut. Namun kenyataan tak sesuai dengan harapan. Penargetan terhadap wanita tak berdaya, bendera yang berasal dari kaos oblong yang tampak jelek, dan kualitas rekaman yang buruk melanggar standar kelompok tersebut. Dan ISIS pun tidak mau mendistribusikan video mereka, bahkan menolak mengakui serangan tersebut. Video ini tetap menjadi viral dan ditonton jutaan kali. Kepolisian Maroko kemudian melakukan penangkapan tambahan terhadap orang-orang yang diyakini memiliki hubungan dengan para tersangka. 2 video yang beredar, selain isi rekaman diri mereka sendiri bersumpah setia kepada ISIS, 1 video lainnya menggambarkan tentang tragedi pembunuhan itu.
Dalam pembagian tugas, Abdes Samad dan Yones yang membunuh kedua wanita, sedangkan Rakit yang merekam serangan itu dengan ponselnya. Videonya dimulai dengan kedua wanita itu diperintahkan untuk keluar dari tenda. Saat Yones meraih resleting tenda, dia dikejutkan oleh tangan Loisa yang memegang dari sisi lain. Yones lalu mengayunkan pisaunya ke tangan Loisa dan melukainya yang memicu pergumulan yang diselingi dengan jeritan yang melengking. Yones dan Abdes Samad menusuki Loisa dan Maren yang panik di dalam tendanya. Loisa berhasil keluar dari tenda dan mencoba untuk lari, tetapi berhasil dilumpuhkan dengan beberapa luka tusuk. Rakit yang memegang kamera menjepit kepalanya ke tanah dengan kakinya, sementara Abdes Samad menyerangnya dengan pisau. Begitu kepalanya terputus, pelaku mengambil kepala itu dan kemudian membawa kepalanya ke dalam tenda dan meletakkannya di dalam. Sedangkan di dalam tenda, Maren terduduk tanpa bergerak. Lalu Yones menikamnya di dada, punggung dan juga lengannya, dan kemudian memisahkan kepalanya juga. Video itu berdurasi 1 menit lebih 16 detik. Pihak berwenang Maroko dan agen layanan investigasi kriminal nasional Norwegia mengatakan bahwa video itu asli adanya. Kedua jenazah korban diterbangkan ke Copenhagen pada tanggal 21 Desember 2018. Pemakaman Loisa diadakan di kota kelahirannya di Ikast, Denmark pada tanggal 12 Januari. Perdana Menteri Denmark saat itu, Lars Løkke Rasmussen, menghadiri pemakaman tersebut. Sedangkan Maren dimakamkan pada tanggal 21 Januari di Jæren, Norwegia. Menteri Kesehatan Norwegia dan Duta Besar Maroko menghadiri upacara tersebut. Setelah semua pelaku ditangkap, persidangan segera dimulai. Secara keseluruhan ada 24 orang yang diadili di Salé di dekat Rabat di Maroko. Dari mereka yang didakwa, 23 tersangka adalah warga negara Maroko dari Marrakesh. Dan 1 orang adalah seorang mualaf berasal dari Swiss dan Spanyol. 3 dari mereka didakwa dengan pembunuhan dan 21 lainnya dengan berbagai tuduhan teroris. Pada bulan Mei 2019, Abdes Samad mengakui telah membunuh salah seorang korban wanita tersebut. Dan pada bulan Juli 2019, 3 tersangka utama dijatuhi hukuman mati yang menurut pengacara mereka akan diajukan banding. Pada tanggal 31 Oktober 2019, hukuman mati untuk 3 orang terpidana ditegakkan oleh Pengadilan Anti Teroris di Salé. Tersangka utama Abdes Samad diduga yang mengatur ekspedisi pembunuhan tersebut dengan 2 kaki tangannya, Yones dan Rakit, yang memfilmkan pembunuhan tersebut. Sedangkan tersangka keempat, Abderrahman, hukumannya ditingkatkan dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati juga. Abderrahman merupakan bagian dari kelompok ekspedisi ke gunung tersebut, tetapi meninggalkan kelompoknya sebelum pembunuhan terjadi. Karena merasa bersalah telah meninggalkan keluarganya. Tetapi dia berjanji akan membantu persembunyian dari ketiga tersangka lainnya. Walaupun kenyataannya dia tidak menghubungi mereka bertiga setelah kejadian tersebut. Secara total, 20 terdakwa yang terkait dengan pembunuhan tersebut atau yang merupakan anggota sel jihadis dijatuhi hukuman juga. Pada akhirnya, pengadilan menegakkan hukuman penjara dari 5 hingga 30 tahun di penjara. Abdes Samad menggunakan kesempatannya untuk berbicara sebelum hukumannya dijatuhkan, dan dia meminta hukuman mati untuknya, karena dia tidak percaya pada hukum maupun hak asasi manusia. Seperti pada persidangan pertama, pengadilan memerintahkan keempat terpidana utama untuk membayar 190.000 euro kepada orang tua korban. Hukuman mati masih berlaku di Maroko, namun dalam prakteknya tidak ada eksekusi yang dilakukan sejak tahun 1993. Hingga tahun 2024, para terpidana masih menunggu eksekusi.
Namun di tanggal 28 Februari 2023, Abderrahman mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggantung dirinya menggunakan sepotong kain yang diambil dari pakaiannya yang diikatkan ke jendela. Dia saat itu sedang menunggu eksekusi di penjara setempat di Oujda. Di Maroko, berita tentang serangan itu disambut dengan kemarahan dan kecaman yang meluas. Insiden ini mendapatkan liputan luas di media internasional. Reaksi di negara asal para korban dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Sebuah acara peringatan dengan obor diadakan di kota kelahiran Maren untuk mendukung keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Acara peringatan untuk para korban juga diadakan di Rabat, Maroko, bersamaan dengan acara peringatan di Marrakesh dan juga Imlil. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!